Assalamualaikum anak-anak cerdas, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-harinya. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Adapun muatannya yaitu PPKN dan SBDP. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengaruh globalisasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan. Globalisasi ekonomi diartikan sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa adanya batasan. Nah, pengaruh globalisasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ini ada yang positif dan negatif. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan serta industri nasional yang lebih kompetitif. Yang kedua, akses jalur perdagangan semakin mudah. Yang ketiga, ada berbagai macam profesi yang dihasilkan dari globalisasi. Adapun pengaruh negatifnya yaitu 1. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Yang kedua, negara-negara menjadi saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Yang ketiga, produk buatan lokal bisa tersaingi dengan masuknya produk buatan negara lain. Yang keempat, alat transportasi yang jumlahnya semakin bertambah membuat kemacetan lalu lintas. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi? Nah, yang pertama, menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar perkembangan ekonomi meningkat. Selanjutnya yang kedua, memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing, ahli dalam bidangnya, dan mempunyai kemampuan menghadapi tuntutan zaman. Lalu yang keempat, mendorong perusahaan lokal untuk menciptakan produk kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada poster yang bertuliskan berpikir global, bertindak lokal. Mari kita analisis apa yang dimaksud dengan berpikir global, bertindak lokal, apa dampaknya, dan bagaimana sikap kita yang seharusnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang brosur. Apa itu brosur? Brosur adalah media informasi yang ditulis pada suatu masalah, disusun secara sistematis atau dicetak, hanya terdiri dari beberapa halaman dan dilipat tanpa mengikat selebaran atau dicetak dengan informasi singkat. Nah, adapun ciri-ciri dari brosur, yang pertama, bertujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, serta membujuk dan juga mempengaruhi seseorang ataupun pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. Yang kedua, dibuat semenarik mungkin agar menarik suatu perhatian publik. Yang ketiga, didistribusikan secara tersendiri oleh pembuat brosur tersebut. Yang keempat, memiliki desain yang menarik dan kreatif serta jelas isinya. Lalu, fungsi dari brosur adalah yang pertama, fungsi iklan. Mempromosikan satu atau lebih produk atau layanan. Yang kedua, fungsi identifikasi.
memberikan nilai prestise dan kredibilitas perusahaan yang memiliki konsep yang tepat dan juga logo yang dirancang dengan baik. Tujuan dari brosur adalah yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media promosi, yang ketiga dapat meningkatkan daya tarik suatu produk yang dipasarkan, dan yang keempat sebagai suatu identitas untuk suatu produk. Kriteria brosur yang baik. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, di sini ada contoh dari brosur. Ini contoh yang pertama yaitu contoh brosur makanan. Dan yang kedua di sini ada contoh brosur sekolah atau instansi. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Mari kita ucapkan syukur dengan membacakan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.